Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah Sekolah Minggu Online GKI Taman Aries. Wow, Kak Preti senang sekali melihat adik-adik sudah pada siap untuk beribadah. Tentunya sudah pada mandi, sudah pada sarapan dan minum susu, dan juga sudah menyiapkan Alkitab dan amplop persembahan. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang setiap mau tidur, bangun tidur, dan mau makan, selalu berdoa dulu? Bagus. Ya, semuanya harus kita lakukan dengan berdoa dulu. Dengan berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan kepada Tuhan. Dan kita memohon berkat kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, saya senang berdoa. Sebelum kita nyanyi lagi, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyatukan kami di ibadah sekolah minggu
walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan yang baik, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semua tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga di taman, itu semua yang buat hanya Tuhan saja. Tapi dengan kepintaran dari Tuhan Yesus diberikan kepada kita, kita bisa membuat bunga dari plastik. Kita bisa membuat burung-burungan, kapal-kapal dari kertas. Itu Tuhan berikan kepintaran kepada kita. Kita nyanyikan satu pujian, siapa yang buat bunga. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat manusia? Saya tidak bisa. Siapa buat manusia? Hanya Tuhan saja. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar selalu itu berasal dari kitab suci. Adik-adik, kita harus rajin membaca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian ya. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Kita nyanyi bersama-sama Aldo dan Mama. Adik-adik juga boleh ajak papa dan mamanya juga ya. Nyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Aldo ingat gak ayat hafalan kalau sekolah minggu? Iya, tahu. Yang Mazmur 119 ayat 105. Iya, tahu. Apa ayat hafalannya? Ayat Firman-Mu. pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ih, pintar ya Aldo. Iya. Ayo kita
kita baca kitab suci lagi ya. Ayo, iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Wah, harapan Ibu Lena, anak-anak sehat dan rajin sekolah minggu online. Walaupun masih lewat YouTube atau Zoom. Anak-anak harus rajin sekolah minggu ya. Nah, anak-anak semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, ayo anak-anak, kita mau berdoa dulu, memohon hikmat Tuhan. Tadi sudah memuji dengan Kak Preti. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Yuk kita mau satu dalam doa untuk mohon pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu. Kiranya anak-anak boleh duduk dengan tenang dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga anak-anak dapat mengerti, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Tolong Tuhan, Ibu Lena yang akan menyampaikan firman Tuhan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan berikan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak masih ingat cerita minggu lalu yang diceritakan Kak Ina? Nah, kisah apa ya? Kisah seorang Raja Yoyakim yang melakukan hal yang sama seperti ayahnya Yoyakim. Tidak taat pada Tuhan. Nah, Raja Yoyakim dan Raja Yoyakin tidak mempunyai hikmat dari Tuhan untuk memilih dan melakukan yang baik serta apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat? Nah, sekarang akan dilanjutkan cerita Alkitab yang diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Anak-anak sudah siap Alkitabnya semua? Nah, anak-anak yang sudah bisa baca boleh baca. Kalau anak yang belum bisa baca nanti bersama papa dan mama ya. Oke, ayo anak-anak. Nah, anak-anak mau mendengarkan? Kita mau melihat dan mendengarkan video tentang seorang tokoh yang penuh hikmat dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhannya. Oke, anak-anak sudah siap duduk yang manis? Oke ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak,
dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, anak-anak tadi udah mendengarkan dan melihat video. Ceritanya bagus kan? Nah, Ibu Lena akan mengulangin. Tadi Raja Yehuda dan seisi istana semuanya takluk pada Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Aspenas menuruti perintah Raja Nebukadnezar untuk membawa orang-orang muda yang pandai ke istana Babel. Anak-anak masih ingat siapa 4 orang muda yang berada di istana Babel? Ayo sebutin. Jaya, Bu Lena. Ya, oke. Pinter, anak-anak masih hafal ya. Siapa namanya? Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah orang-orang yang pinter dan pengetahuan yang banyak serta bijaksana serta tidak sombong. Mereka diajarin tulisan bahasa Kasdim. Pada akhirnya mereka akan bekerja di istana Babel ya. Nah, ketika di Babel mereka diganti namanya. Ingetin, siapa yang inget tadi namanya diganti? Tahu? Nah, catat ya anak-anak ya. Daniel tadi menjadi Belsasar. Daniel menjadi Belsasar. Hanaya menjadi Sadrah. Hananya menjadi Sadrah. Ketiga, Misael menjadi Mesah. Misael menjadi Mesah. Yang keempat, Azaria menjadi Abednego.
Go. Pinter semua anak-anak. Meskipun berada di istana Babel, Daniel dan kawan-kawan tetap menjaga diri. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika pegawai istana tadi menyediakan makanan bagi Daniel dan kawan-kawan, Daniel menolak makanan istana yang enak-enak. Menolaknya dengan sopan, ya, dengan hikmat Tuhan. Daniel dan kawan-kawan lebih memilih makanan sayuran dan air putih dibanding dengan daging dan anggur. Nah, Daniel khawatir makanan raja tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel mengerti ketakutan pegawai istana. Oleh sebab itu, Daniel meminta, yuk kita adakan percobaan 10 hari. Nah, setelah lewat 10 hari, ternyata Daniel dan kawan-kawan terlihat lebih sehat. Bahkan lebih sehat dari orang-orang yang makan dari santapan raja. Daniel lebih sehat ya anak-anak. Nah, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria diberkati Tuhan. Ya, kepada Daniel Tuhan memberikan kepandaian. Nah, hikmat dan dapat memberikan penjelasan arti mimpi. Wah, luar biasa ya. Itu semua dari mana? Anugerah Tuhan. Nah, Daniel dan kawan-kawan pun diminta bekerja pada raja. Karena raja membutuhkan pertimbangan yang bijaksana dan pengertian serta pengetahuan. Ya, nah, anak-anak, siapa di sini yang ingin menjadi anak yang pandai seperti Daniel? Angkat tangan, angkat tangan. Oh, banyak ya. Wah, semua mau seperti Daniel dan teman-temannya. Luar biasa. Nah, Tuhan tahu anak-anak sudah mengangkat tangan ya. Ya, oke, hiduplah dengan benar dan taatilah Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepandaian supaya anak-anak dapat menolong orang lain. Ketika orang-orang memuji kepandaian anak-anak, jangan sombong. Karena kepandaian, hikmat semua berasal dari Tuhan. Ya, harus ingat ya, anak-anak harus ingat selalu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan atas kepandaian dan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak ya. Karena kepandaian adalah anugerah Tuhan. Setiap orang memiliki kepandaian yang berbeda-beda ya. Ada anak yang pandai dalam matematika. Siapa yang pandai matematika? Saya, Bu, pandai berhitung. Matematikanya bagus lah. Ada yang pandai dalam bahasa. Bahasa apa? Berbagai-bagai bahasa ya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Semua bisa dikuasain anak-anak. Nah, bahasa Mandarin juga ya anak-anak ada ya di sekolah. Nah, anak-anak juga ada yang pandai bermain musik. Nah, siapa yang pandai bermain piano? Bermain apalagi gitar, bermain saksofon, bermain yang macam-macam alat-alat musik. Nah, anak juga ada yang pandai bernyanyi, berpandai menyanyi, menyanyikan suaranya dengan merdu ya. Wah, luar biasa. Nah, anak-anak yang pandai semua baik yang itu tidak ada yang lebih unggul karena kepandaiannya sama di mata Tuhan. Nah, anak-anak yang pandai matematika bisa mengajarin anak-anak yang tidak bisa matematika. Anak-anak yang pandai bahasa bisa memberikan kepada teman-temannya pelajaran bahasa ya. Anak-anak yang pandai main musik juga bisa memberikan musiknya sehingga orang mendengar, wow, indah sekali musiknya. Dan anak-anak yang menyanyi
dengan suara yang bagus bisa menghibur orang yang sedang sedih dan juga orang yang sedang bersuka cita, bisa melalui pujian dan lagu yang kalian bawakan. Nah, anak-anak, kita tekuni talenta dan bakat, anugerah, kepandaian dari Tuhan. Kembangkan kepandaian anak-anak karena semua itu untuk menolong orang lain. Nah, menolong orang lain bagaimana Bu Lena? Contohnya kalau anak-anak jadi dokter, anak-anak udah pintar jadi dokter, bisa menolong orang lain yang sedang sakit. Anak-anak juga yang lain juga bisa menolong melalui musiknya. Dengan mendengarkan musik, wow, jadi hati tenang. Melalui pujian yang tadi dibawakan juga hati menjadi sukacita. Nah, keberhasilan anak-anak adalah anugerah Tuhan. Ayo anak-anak semua belajar dari tokoh Daniel yang penuh hikmat dan tetap setia pada kehendak Tuhan. Ya, anak-anak mau seperti Daniel dan kawan-kawannya? Nah, jadi kalau anak-anak mau seperti Daniel, anak-anak harus rajin belajar. Ya, belajarnya dengan giat. Anak-anak dapat mengembangkan kepandaian yang dari Tuhan. Ya, nah berilah pada kalian bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi kepandaian bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk membawa kebaikan bagi orang banyak. Ya, jadi bukan buat diri sendiri, tapi buat orang banyak. Nah, kepandaian dan hikmat semua dari Tuhan. Akhirnya anak-anak harus memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak. Ya, anak-anak harus rajin belajar. Jangan disuruh orang tua, ayo belajar. Tapi dari diri anak-anak, mama saya mau belajar. Saya mau berguna untuk orang lain. Saya mau menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga memuliakan nama Tuhan. Anak-anak berjanji untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Semua siap? Dari mana? Dari Amsal 2 ayat 6. Ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ulangi lagi ya anak-anak ya. Dari Amsal 2 ayat 6. Nah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, anak-anak sudah hafal semuanya? Oke, wah kita sudah berakhir ya di dalam sekolah minggu ini. Kita mau berdoa sehingga anak-anak juga mendapatkan kepandaian dari Tuhan. Yuk kita akan siapkan, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala anugerah, kepandaian, dan hikmat. Terima kasih untuk kesempatan bersekolah, walaupun anak-anak masih bersekolah lewat online. Tolonglah anak-anak agar dapat belajar lebih giat, lebih sungguh-sungguh. Tolonglah anak-anak untuk mengetahui dan mengembangkan kepandaian yang Tuhan berikan. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah anak-anak, kita sudah selesai ya sekolah minggu pada hari ini. Anak-anak harus tetap rajin ke sekolah minggu juga. Rajin belajar, rajin ke sekolah minggu, menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah. Adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan.
Uang yang sudah adik siapkan boleh masukkan ke dalam amplop persembahan, lalu boleh dititip kepada papa dan mama. Nanti setelah kita boleh beribadah, adik-adik boleh bawa amplop persembahan tadi. Atau boleh juga minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu pujian, Beri Syukur. Sekarang kita satukan hati untuk berdoa atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini Tuhan, berkati pekerjaan Papa dan Mama, berkati orang-orang yang mengelola persembahan kami ini agar dapat dipakai di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita melakukan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini kita lakukan bersama Mama dan Papa. Aktivitas kita sesuai dengan cerita firman Tuhan yang diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Tuhan mengaruniakan kepandaian kepada Daniel. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan memberikan kepandaian kepada adik-adik, dan kepandaian itu terus kita kembangkan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Aktivitas kita minggu ini bahan-bahannya adalah wadah, gelas, baking powder, dan cuka. Tuangkan baking powder ke dalam gelas sambil katakan, Tuhan mengaruniakan kepandaian kepada saya. Lalu kita ambil cuka, tuang sedikit demi sedikit sambil katakan, kepandaian yang Tuhan berikan perlu kita kembangkan dengan belajar sambil berdoa, belajar. Ya.
Adik-adik, Papa dan Mama akhiri aktivitas ini dengan berdoa bersama, mengucap syukur atas kepandaian yang Tuhan berikan dan berjanji akan mengembangkan kepandaian itu sehingga menjadi berkat. Terima kasih adik-adik, selamat melakukan aktivitas dan jangan lupa ya dipoto dan kirim ke guru sekolah minggu. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan tadi mengenai Daniel diberikan kepintaran oleh Tuhan. Adik-adik juga harus yakin dan percaya adik-adik mendapatkan kepintaran dari Tuhan dengan rajin belajar dan terus belajar. Sehingga dengan kepintaran yang adik-adik miliki, dengan talenta yang adik-adik miliki, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa selalu memohon kepada Tuhan agar kepintaran yang kita miliki bisa kita kembangkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa bersama-sama ya.
Sebelumnya kakak minta angkat tangan dulu ke atas. Ayo, angkat tangan. Lalu sembunyikan tangannya ke belakang. Ayo, ikuti gerakan kakak. Sudah disembunyikan? Kita nyanyi ya. Satu lagu penutup untuk berdoa. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena ibadah kami sudah selesai. Kami sudah memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah bisa kami ingat selalu. Kami bisa belajar, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami beroleh kepintaran, beroleh talenta dari Tuhan. Tuhan, dengan kepintaran yang kami terima dari Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kepintaran itu bisa kami kembangkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau berpisah, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami selalu. Hingga minggu depan kami boleh beribadah kembali, walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ibrani 12 ayat 5a. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 5a. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan.